adanya film Black Widow ini itu cuma buat jadi jembatan ke adegan penutupnya nih, jembatan ke Tokis ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. You don't know everything about me. I've lived a lot of lives before I was an Avenger, before I got this family. Akhirnya ada lagi nih film dari MCU yang mestinya rilis Mei 2020. Mundur ke Juli 2021 dan Indonesia karena PPKM darurat jadinya skip bioskop nih, Bay. Gitu. Black Widow ya udah, nih tentu flashback kan nggak mungkin karena di Endgame dia udah mati kan. Endgame udah mati. Jadi ini timeline-nya itu setelah Civil War, sebelum Infinity War. Oke. Itu. Jadi diawali dengan flashback dia masih kecil nih ya. Keluarga di Ohio, dia keluarganya, bapaknya, ibunya. Tahun 95 ya. Bapaknya, ibunya, dan adiknya masih kecil banget gitu. Tapi ternyata bapaknya terlibat emang spion gitu. Terus mulai kejar-kejaran sama agen Amerika, kabur naik pesawat, ternyata dia kabur ke luar negeri. Iya. Dan ternyata mereka tuh bukan keluarga. Ternyata bukan. Ya, ternyata tuh mereka kayak yang agen-agen gitu. Terus agen Rusia ditanam di Amerika, terus pura-pura jadi keluarga. Nah ini sebetulnya, aku pas nonton ini, apalagi pas kejar-kejaran tuh jadi inget film tahun 8 Running on Empty, River Phoenix waktu itu yang main. Kayak gitu, nyokap-bokap itu ternyata spion Rusia gitu kan, dan mulai ketahuan gitu, kejar-kejar kayak gitu. Sempet lah gue inget itu. Gitu. Nah terus ya udah, akhirnya baru ketahuan bahwa mereka tuh bukan keluarga. Si anaknya ini Natasha sama Yelena yang masih kecil, mereka sadar bahwa mereka bukan adik kakak, gila ya. Terus mereka kayak direkrut untuk jadi widows. Gue ngelihat film ini pointless sih dari sisi plot gitu, kayak nggak ada pentingnya. Yang jelas Yelena, adiknya yang masih kecil itu, pada saat dewasa diperankan oleh si Florence Pugh. Florence Pugh ini jadi si Yelena nih jadi yang top agent, ya. Pokoknya di bawah Dreykov itu para widows itu dia nggak punya conscience sendiri ya, nggak punya own will ya. Pokoknya dikendalikan sama obat ya. Nah, jadi ada orang ya yang punya antidot. Jadi ketika lo kena asapnya atau apa, lo jadi sadar tuh. Gitu lo jadi sadar. Cepet banget sih memang. Gitu. Si Yelena yang terus tiba-tiba. Nah, jadinya antara Black Widow dan Yelena ini ketemu lagi ya. Ketemu lagi terus mereka akhirnya reuni dengan bapak ibunya. Yang bukan bapak ibunya itu. Kemudian mereka berusaha membebaskan para widows. Dan pokoknya menghancurkan si Dreykov ini. Plotnya itu, musuh utamanya. Itu, gitu. Dreykov. Yang kalau menurut gue, plotnya ini udah excuse buat adegan action aja. Beneran asli nggak penting kalau menurut gue sih ya. Iya. Nggak penting banget. Terus gini, kita itu nggak dikasih lihat para widows yang mau dibebasin kayak apa karakter sebelumnya gitu ya. Maksudnya yang lu sampai bela-belain kayak gini untuk mereka yang kita belum, maksudnya kita belum bisa relate sama, nggak kenal sama mereka maka tak sayang ya. Iya gitu sih gitu. Nah oke, kalau si Yelena jelas karena dia dari kecil sampai dewasa ya. Tapi benar, gue pada saat gue nonton, gue half of the time gue nggak tahu apa yang terjadi kecuali gue enjoy action. Ya kan akhirnya jadi gitu kan. Gue nggak tahu nih kenapa alasannya gini, kenapa gini. Apalagi gue nggak terlalu Marvel minded ya. Jadi gue nggak tahu cerita-cerita. Maksudnya nggak apal gitu Civil War, Infinity War, terus tiba-tiba di tengah gitu ada percakapan-percakapan yang callback gitu ke film-film sebelumnya yang gue nggak ngikutin juga. Ya, asking too much untuk casual movie goers kayak kita yang lu mau nginget-nginget film yang udah 5 tahun lalu gitu kan. Iya. Gitu. Jadi
ya udahlah gitu. Jadi apa alasannya terjadi ini, apa alasan kenapa ini, itu ada di kepala gue, tapi udahlah gue enjoy yang openingnya aja, kejar-kejaran di pesawat tuh keren gitu ya, actionnya keren, actionnya udah nggak usah diragukan lah. Terus si Dreykov tuh punya markas yang ada di balik awan tuh keren lah idenya. Sky Castle ya. Sky Castle, atau gue malah ingetnya Voltus kalau gue. Oh, gue ingetnya malah kerajaan ini manusia elang di Flash Gordon, man. Oh iya. Gitu kan. Jadi ingetnya itu. Tapi how dia bisa begitunya juga nggak dijelasin sih, Bay. Gitu. Dan dia di balik awan kan bergerak gitu ya. Jadi ya udahlah ya, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Dan ancur-ancurannya tuh kalau menurut gue, jadi gini, yang harus kita ingat Natasha Romanoff ya, ataupun Yelena ataupun nyokap bokapnya ya, sejago-jagonya mereka tuh kan manusia biasa ya. Di sini tuh jadi kayak manusia super banget, man. Oke, maksud gue gini, dia punya skill luar biasa, fine gitu ya. Tapi menjawab pertanyaan gue di film-film Avengers sebelumnya, wah kok Black Widow orang Rusia ngomong Amerikanya ngomongnya dengan aksen Amerika gitu. Ternyata memang dia dari kalau ceritanya dari kecil itu jadi make sense. Oh ini, itu gue dari dulu selalu mempertanyakan. Jadi itu kalau gue sih secara emosional, apalagi gini, Black Widow itu karena terakhir muncul di Endgame ya, Avengers Endgame. Lo ingetnya itu Endgame itu kan emosional banget. Di sini nih lo gak ada emotional investment, ya. Tapi gue menikmati ada Rachel Weisz, ya. Kan jarang dia main film kayak gini ya. Rachel Weisz itu yang dia main action tuh jarang. Dia kalaupun main action biasanya jadi damsel in distress gitu ya, kayak di The Mummy gitu ya. Kayak yang sama Keanu tuh Chain Reaction, kayak Constantine. Wah, by the way berarti dia main di Marvel dan DC nih, si Rachel Weisz. Gitu. Nah, terus si Florence Pugh, dia juga oke di sini ya. Ya dia sementara ini oke di manapun dia berada sih. Gitu, kayaknya serba bisa nih orang gitu ya, di mana aja keren gitu. Natasha ya udah Natasha, lo udah lihat itu kok. Maksud gue di sini nggak dikembangin. Ini kan padahal kesempatan untuk membentuk karakter dia yang seperti apa ya. Iya betul. Ini kayak yang just another episode aja. Iya betul. Di film James Bond aja tuh pernah dibahas bahwa James Bond zaman dulu tuh penjahatnya di adegan terakhir sebelum mau ngebunuh James Bond dan akhirnya malah dia yang mati, itu biasanya kan ngoceh kan, wah rencana gue gini. Di sini kejadian men, kayak gitu penjahatnya ngoceh panjang lebar ke Natasha, ya kan, sampai dia kasih tahu kelemahannya adalah ini, ya gak sih, yang lo nggak bisa begini karena gue punya ini, dia kasih tahu kelemahannya men, gitu. Jadi yang itu apa sih istilahnya, talking killer atau apa gitu. Jadi semua dijabarin nih sama penjahatnya ke tokoh utama gitu. Nah sama yang gue sayangin, Olga Kurilenko nih kan kayaknya di-establish Taskmaster tuh menyeramkan gitu ya. Begitu di sini cuma di adegan awal aja dia yang kayaknya gagah. Begitu di sini berantemnya biasa aja. Walaupun ada reference tokoh Marvel lain, dia kan si Taskmaster tuh bisa mengadaptasi gaya kelahi orang lain kan. Nah gue ingat ada satu adegan yang dia gaya Wolverine gitu ya. Gitu, itu ya oke lah inside joke-nya gitu. Tapi menurut gue si Olga nih agak tersia-siakan di sini. Nggak cuma Olga, tapi tokoh Taskmaster-nya sendiri ini agak tersia-siakan di sini gitu. Betul. So I don't know if it's a good thing or bad thing gitu ya. Tapi kalau buat gue nonton film ini selewatan doang. Selewatan doang untuk hiburan. Iya, nggak ada emotional involvement. Gue malah ngelihat poin dari Black Widow, adanya film Black Widow ini itu cuma buat jadi jembatan ke adegan penutupnya nih, jembatan ke seri Hawkeye nanti. Oh gitu. Lah iya, jadi kan si Yelena dikasih tahu kan Natasha udah mati nih, Yelena dikasih tahu nih,
ini orang yang bunuh Natasha, kakak lu. Dikasih kan fotonya si Hawkeye. Clint kan, si Hawkeye gitu loh. Dan kita tahu Hawkeye kan dibikin serinya kan. Jadi kita tahu nih Yelena Bridging. bakal main ke seri ini gitu. Jadi ya udah aja, emang Marvel sih nggak bakal kelar-kelar, udah begitu aja gitu ya. Ya buat gue jadi kayak teaser yang panjang banget film ini. Oke, mau ada skor? Ya buat gue 5 5 sama lah, 5. gitu. Oke, boleh nggak setuju sama kita ya, tapi silahkan komen, subscribe, like, or dislike. Iya. Ya, di-share. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.